Waktu umur 16 tahun, ketemu seorang ulama besar, wali, disuruh untuk menunaikan ibadah haji yang ke rukun Islam yang kelima. Jadi tangannya dia bikin panci, daun-daun itu dia bikin sayur, kakinya dia bikin api. Baru dia sorbannya itu dia geser begini sedikit. Jadi itu orang di dalam Masjidil Haram itu bukan kabarnya bukan ya, yang ada di dalam Masjidil Haram itu mengiring semua. Pada waktu itu bahwa suatu hari nanti ada pemuda asalnya dari Todang, dulu Todang namanya si Todang bernama Yusuf. Dia itu adalah putra Nabi Khidir. Kalau dia datang, sambut dia, jadikan dia, tetapkan dia jadi imam Masjidil Haram di sini. Dia itu saya akan amanahkan nanti menyebarkan agama Islam di Afrika. Setelah itu baru dia berangkat, dia berserahkan kepada company minta diasingkan. Jadi bukan penangkapan itu, minta diasingkan. Berarti beliau yang meminta sama company waktu itu untuk diasingkan. Karena mau ke sana. Maka diasingkanlah ke Afrika. Kalau dia tidak mau ditangkap, tidak mungkin mau bisa ditangkap karena kalau dia ilmunya kan. Walinya Allah. Jadi minta untuk diasingkan aja. Jadi diasingkan, dibawa ke Sri Lanka pada waktu itu. Satu tahun di Sri Lanka, baru karena Belanda itu was-was, maka dipindahkan lagi ke, dia minta di Afrika. Jadi di Afrika itu dalam perjalanannya, karena ini gubernur Belanda ini pada waktu itu ada ombak itu di Afrika Selatan namanya Tanjung Pengharapan itu tidak bisa tembus. Maka gubernur company itu pada waktu itu sampaikan saya Yusuf, begini, saya berjanji kalau kau bisa redahkan itu ombak, saya semua ini company ini tentara Belanda semua serdadu masuk Islam kalau kau bisa redahkan itu ombak. Atas izin Allah, saya Yusuf perintahkan itu ombak berhenti redahan. Masuk semua Islam. Pada waktu itu. Setelah sampai di Afrika ya, di situ mulai melancarkan Islam. Jadi saya Yusuf itu tinggal di Afrika mulai dari sama pendeta. Karena belum ada tempat di sana, jadi dia tinggal di suatu gereja. Jadi pendetanya dulu masuk Islam pada waktu itu. Luar biasa. Ketertarikannya beli itu akhlaknya, betul. Baru dia rubah itu gereja menjadi masjid. Situlah mulanya. Di situ berkembang. Semua santrinya disampaikan suatu hari nanti kalau saya diwafatkan Allah, dia berwasiat ini. Tertulis dengan lisan. Siapkan 3 peti jasad, kabarkan kerajaan Goa, kabarkan kerajaan Banten, semua itu pasti datang menjemput jasadku. Kalau di Goa itu memang saya janji sama istri saya sebelum saya berangkat ke Tanah Suci, saya sampaikan nanti saya diwafatkan Allah baru saya menginjakkan kakiku di tanah Goa. Memang ada janjinya memang. Makanya ini sengaja dikasih kosong memang. Jadi memang pada waktu itu kan orang pakai, dulu tidak ada telepon, tidak ada pesawat, pakai ilmu. Jadi harus orang berpikiran betul. Ilmu dulu orang pakai ilmu semua. Jadi ilmu, beliau yang diutus untuk menjemput jasadnya semua. Jadi panglima perangnya Raja Goa apa semua, beliau saya belum kali ini menuju Saudi Arabia, Afrika. Sama Banten juga berangkat juga utusannya. Setelah sampai sana dipersilakan suruh pilih 3 peti jasad. Jadi dari utusan gua muka ada dari Yusuf Kutub. Karena memang perintah ada jangan pulang kalau lupa jasad asli pulang perang. Itu perintahnya Raja Goa itu. Siapa itu Malik Said ibadah saya Yusuf. Jadi dari Banten juga begitu, jangan juga pulang kalau bukan jasad aslinya bawa pulang. Jadi dari Banten juga bukan ada asli Kutub. Jadi semua ada asli, jadi Afrika juga asli tutup dimakamkan di Afrika. Jadi ada semua jasad aslinya semua dia lihat. Itu atas izin Allah. Betul. Atas para wali kan begitu memang. Jadi Allah yang mengatur semua. Jelas. Supaya tidak ada yang saling ini. Karena memang pasti Allah mengatakan. Makanya itu banyak yang bertanya. Banyak yang bertanya. Di mana sebenarnya makam aslinya sih? Asli. Bilang aja begitu tanya. Afrika sama Banten sama di sini. Semua jasad asli. Semua jasad asli. Tapi ini yang lain tidak ada yang diangkat oleh
di sejarah biar masyarakat mana tidak ada. Betul. Lihat di mana? Saya juga dapat penjelasannya ini, betul. Coba lagi. Betul. Luar biasa beliau. Nah, kalau tidak seperti itu, coba berpikir kira-kira bisa dijingkir orang di sana bisa ambil jasadnya? Tidak mungkin. Di sini juga tidak mungkin kalau dia bukan di sini juga bawa pulang. Betul. Karena memang berterajat perang supaya tidak terjadi begitu. Disuruh begitu itu gerakannya. Jadi selanjutnya ini mungkin selain istrinya si Yusuf Raja ke-19. Ini Raja ke-19 Sultan Abdul Jalil, Raja ke-19 Goa. Kalau beliau ini istrinya. Ini beliau muridnya si Yusuf yang dari tanah Arab. Oh itu. Itulah yang jemput jasadnya dan dia yang pertama bangun masjid tua. Datangkan. Beliau yang bangun, bohong itu orang kalau dia bilang masyarakat bukan. Dari apa dibilang Raja Goa bukan bohong. Jadi beliau yang bangun masjid tua Katangka. Berarti ini bukan asli Goa. Bukan orang Arab. Karena memang beliau dia tidak mau pisah sama si Yusuf. Jadi dia ikut ke Banten, jadi Banten ke sini. Dari Arab menuju Banten, baru Banten ke sini. Iya. Itulah menyampaikan seperti itu, menyampaikan sama istrinya pada waktu itu bahwa sampaikan istriku nanti wafat lagi baru saya punya kembali lagi diulangi untuk bahasanya. Karena ini ibaratnya ajudan murid tapi wali juga beliau. Betul. Terus ini istrinya Raja Goa ini namanya Karinta Panaika. Burung ngajinya Yusuf paling ujung. Kalau yang ini dari Banten namanya Tuan Loeta. Ini dari Banten. Dari istrinya beliau Yusuf yang dari Banten, dia cari keluarganya di sini. Tuan Loeta. Ini dari Banten. Kalau ini itu Lakiung. Oh ini makamnya Lakiung. Karen Lakiung ya. Bukan di Karai, tapi dia adalah orang Jagoannya orang Goa. Ini tapi masih kerabat sama keluarga sama walang. Yang jelas dia udah orang Jagoannya, jadi makanya dia dimakamkan juga di sini. Mungkin ada hubungannya beliau. Kalau ini itu pengawalnya si Yusuf. Oh ini pengawalnya si Yusuf ini. Ya. Sebelahnya juga pengawal beliau. Itu pengawal. Ini namanya Tandri Abang, Tandri Ulang, Tandri Angka. Tandri Abang, Tandri Ulang, Tandri Angka. Lakiung. Kalau Dainta Samming. Dainta Samming itu guru ngajinya si Yusuf. Oh, jadi Brocu ini makam guru mengajinya Waliullah Syekh Yusuf. Oh, iya. Tahun berapa tadi? Tahun 1628. 28. Jadi Brocu itu tadi sejarah singkat yang sempat diutarakan oleh Kuncen dari makam Waliullah Syekh Yusuf. Dan beginilah situasinya di dalam dan ini mesti kita kembangkan lagi supaya ada yang publikasikan ini. Karena memang ini walinya Allah. Jadi Broci ini bukan hal-hal yang macam-macam, tapi ini kita mau belajar sejarahnya Syekh Yusuf, bagaimana beliau menyebar Islam. Biasanya itu banyak yang cerita-cerita di luar, ada yang bawa kambing. Ya, kambing. Dulu bilang begitu. Itu karena itu semua atas izin Allah semua. Jadi alhamdulillah di masa kami ini saya tidak kasih begitu. Di luar, kami perintahnya beliau, perintahnya melalui percakapan saya kami dengan Goib, jangan dikasih masuk, di luar aja. Terus jaga orang, jangan sampai salah minta. Jadi memang saya jaga memang. Jadi saya tuntun juga itu yang bawa kambing. Jadi saya tuntun Bismillah. Penuntunannya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, kami persembahkan ini kambing atau ayam kepadamu di makamnya Syekh Yusuf. Karena lillahi ta'ala. Selesai. Jangan Syekh Yusuf dipersembahkan, hanya Allah yang bisa dipersembahkan segala sesuatu. Bernasar kepada Allah, baru di sini bersiarah.
Ya, ziarah. Betul. Jadi memang saya tutup seperti itu. Jadi semenjak kita yang jadi kuncen di sini itu yang begitu-begitu. Ya itu bukan saya punya mau, itu atas kehendak Allah. Betul. Atas izin Allah juga sampai saya bisa mendapatkan suatu pergerakan seperti itu. Bukan kalau saya tidak ada apa-apa. Jadi semua atas izin Allah. Betul. Kalau saya orang bodoh. Memang tidak dipungkiri dulu ada yang banyak datang minta-minta. Dulu. Iya. Karena bukan lagi suku apa banyak di luar dari Islam juga banyak di sini. Orang-orang Cina, orang Hindu apa. Itu datang minta ke sini kayaknya sembahyang. Jadi pernah itu mengatakan dulu beliau begini. Saya itu di tempatku di sana itu tidak bersokong sama orang lain. Tempatku tidak bertuan. Jadi yang sampaikan saya itu ada orang pintar juga yang pernah komunikasi sama saya. Tapi sekarang alhamdulillah ada yang ditunjuk sama Allah itu yang bisa bikin sempurna supaya di sana tidak begitu. Memurnikan. Oh, kasihan, terabaikan. Pemerintah juga tidak pernah perhatikan. Oh, iya. Dan ini harus diperhatikan. Oh, sampai sekarang itu tidak ada juga dana pemeliharaan di sini. Oh, jadi ini semua begini karena atas izin Allah, semua karunia Allah melalui peziarah beliau yang memberikan semua rezekinya, apa rezeki untuk diperbaiki. Jadi termasuk hasil sekitar semua dan dari tangan pemerintah pendanaan. Oh. Jadi ini hasil semua ini. Saya dulu baca doa itu Raja Malaysia, dia minta untuk dibacakan doa dituntun untuk surah Yasin, saya bacakan. Saya dikasih pada waktu itu 30 juta, saya beli ini, saya pakai beli hasil. Pemerintah harus perhatikan ini, tidak bisa tidak diperhatikan. Ini kubur makam waliullah ini, kekasihnya Allah. Jadi saya mau izin berdoa. Silakan saya doa. Jadi itu tadi sejarah singkat tentang sejarah Syekh Yusuf Al-Makassari, bagaimana beliau berjuang luar biasa. Dan tadi kita juga sudah lihat makam-makamnya kondisinya seperti apa. Dan sekarang saatnya mungkin kita doa, kita mendoakan beliau. Mudah-mudahan insya Allah seluruh orang-orang yang berjasa di dalam agama Islam itu selalu diberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga yang mendoakan waliullah selalu juga diberikan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita doakan. Wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jadi berucuk-berucik pesan saya, jangan minta sama kuburan walaupun itu kuburan makamnya waliullah atau orang-orang yang diberikan kelebihan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah meminta sama kuburan, tapi minta sama Allah Subhanahu wa taala. Murnikan akidah, tegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan seluruhnya bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan Kuncen dan seluruh warga yang tinggal di sekitar kuburan makam Syekh Yusuf diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lapang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita seluruhnya istiqomah beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke bro, jadi dukung terus channel saya, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like and share sebanyak-banyaknya. Share kepada datuk, tata, upata, mamata, bapata, tetangga, sepupu, teman, semuanya bro, supaya tambah semangat kak lagi bikin kontennya. Oh iya, kalau ada saran masukan tulis di kolom komentar. Makam siapa lagi yang broci mau untuk kita kunjungi bersilaturahmi. Oke, saya Muhammad Irsyad Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.